Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asrofi Zuharin akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 menyebarkan pemahaman budaya positif di SDI Miftahul Hikmah, Kota Mojokerto. Yang kami hormati segenap Dewan Guru SD Islam Miftahul Hikmah, dengan mengucapkan puji syukur alhamdulillah siang hari ini kita semuanya dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa menjadikan penyebab kita nanti bisa bertemu di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa mengikuti jejak beliau menjadi seorang pendidik, dan mudah-mudahan profesi kita senantiasa menjadikan kita bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ustadz-ustadzah yang dirahmati oleh Allah, sebagai pembuka acara kegiatan yang inti itu adalah pendampingan guru penggerak. Temanya adalah menyebarkan pemahaman budaya positif di SD Islam Miftahul Hikmah. Tapi supaya nanti bisa agak cepat juga, nanti ada beberapa yang kita dulukan karena hari ini teman kita ya, kurang setunggal mana satunya ini di Israel ini tidak kelihatan ya. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas kehadirannya di forum ini. Saya di sini mau menyebarkan pemahaman budaya positif khususnya di SDI Miftahul Hikmah. Apa itu budaya positif? Ya, ini konsep inti budaya positif. Di sini ada beberapa poin penting yang selama ini sudah kita pahami bersama, tapi dalam prakteknya juga ada beberapa miskonsepsi di dalamnya. Yang pertama terkait dengan perubahan paradigma belajar, kemudian ada istilah disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru. Nah, ini nanti kita belajar banyak di sini. Keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Banyak hal nanti yang bergeser. Kalau selama ini kita bicara tentang tatib, kita bicara tentang sanksi, hukuman, konsekuensi dan lain sebagainya. Tapi semakin berkembang, semua itu ternyata ada banyak pergeseran, teman-teman. Dan itu kita semua sebagai guru harus bisa mengikutinya. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin teman-teman yang sudah menjalankan Umar itu sudah tidak asing dengan istilah profil pelajar Pancasila. Kita singkat biasanya P3, teman-teman, biar bingung. Profil pelajar Pancasila, di dalamnya ada berapa elemen? 6. Yang pertama beriman dan G. Yang kedua akhlak mulia. Tepuk tangan untuk yang sudah pelaku umur yang bisa lakukan. Kalau saya sendiri juga masih belum hafal. Habis ini pembelaan. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Yakni pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ini kata kuncinya. Ada di berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini sangat gayung bersambut dengan tema yang diusung sama yayasan kemarin ini, pembentukan akhlak. Kalau kita tarik ke pendidikan secara umum, tidak menutup kemungkinan tidak hanya fokus ke agama Islam saja, ini muaranya semuanya sama dengan pembentukan profil pelajar Pancasila. Nah, ini selama ini teman-teman yang ada miskonsepsi tentang teori kontrol, yang kita menganggap bahwa kita sebagai guru itu berhak mengontrol apapun yang terjadi dengan anak kita.
Ada miskonsepsi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, seolah-olah guru itu berhak menentukan masa depan dan takdirnya murid. Kamu itu harus nurut sama ustaz. Ustaz yang paling tahu, ustaz yang lebih dulu, ustaz yang paling tua, bla 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 bla. Nah ini yang harus sudah sedikit kita rubah ke depannya. Syukur-syukur kita bisa rubah secara total, tapi kita butuh proses untuk ini. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah mampu mewujudkan karakter. Kamu ini kenapa sih hari ini kok terlambat lagi? Kan kemarin sudah terlambat, kenapa ini terlambat lagi? Ini sadar apa tidak? Kita memunculkan rasa bersalah kepada, dan ini harus kita ubah bersama. Yang ketiga, ilusi bahwa semua pemanfaatan positif efektif dan bermanfaat. Kalau ada anak yang melanggar, datang terlambat, menunggu benar dirinya dia dalam membaca istighfar 1000 kali. Kita meyakini kalau ini benar, tapi sebenarnya tidak benar-benar amat. Ada anak yang mengganggu temannya, kemudian persepsinya Pak, menunggu benar diri dia nulis surat Al-Fatihah 10 kali mungkin. Ini mungkin bagi kita, orang tua, guru, ilusi kita, ini adalah benar. Tapi sebenarnya tidak benar-benar. Bisa saya katakan untuk zaman sekarang ini sudah dikatakan kurang tepat. Aneh kan? Selama ini kita alami semua enggak? Kita rasakan semua enggak? Iya, saya pribadi ya. Ya, kalau teman-teman enggak, ya alhamdulillah, berarti sudah benar kembali ke jalan yang benar. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini tadi, kamu itu harus nurut sama ustaz, kamu harus nurut sama ustaz. Karena ustaz itu sudah beritahu. Biasanya anak yang seperti ini seperti itu. Ini adalah ilusi kita sebagai guru, dan ternyata ini adalah teori kontrol yang kurang tepat. Selanjutnya, yang terbaru istilahnya adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Yakni di mana yang menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, nilai-nilai yang kita sepakati, nilai-nilai yang kita yakini. Jadi kalau kita bicara disiplin positif, itu bagaimana caranya kita itu menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi yang ada dalam diri siswa sendiri. Jadi dia itu tahu kesalahannya, dia tahu mana kesepakatan yang dia langgar, dan dia bisa kembali ke benar. Nah, ini proses teman-teman. Jadi semakin kesini, semakin tidak ada hukuman untuk siswa. Berat kan? Sama. Nah, itu tadi kan selama ini kita merasa bahwa anak ini harus dikasih hukuman ini sudah begini. Tapi apa yang terjadi? Besok berulang lagi enggak? Iya. Dia terlambat, dikasih hukuman se-efek jelas seperti apapun. Besok dia mengulang lagi. Nemuin anak seperti apa enggak? Saya nemu ini kemarin kelas 6 baru lulus. Terlambat itu sudah 5 hari. Saya kasih model apapun, tetap terlambat lagi. Kita kasih hukuman apapun, tetap terlambat lagi. Ternyata sampai di sini saya sadar bahwa saya itu kurang tepat untuk menyerang ini. Jadi bukan lagi hukuman yang harus kita berikan, tapi bagaimana kita mengembalikan kesadaran dia agar dia itu sadar bahwa ini itu tidak baik dan kembali dari dalam dirinya. Jadi forum diskusi nanti yang lebih panjang dengan siswa, bukan lagi forum dia menyelesaikan hukumannya. Ini yang sedikit kita harus belajar bergeser, karena apalagi wali santri kita sekarang sudah banyak orang-orang dinas, sudah banyak guru-guru sekolah negeri juga, dan untuk ilmu ini berlaku di seluruh Indonesia. Jadi jangan sampai kita yang ada di SDI Miftahul Hikmah salah langkah terkait dengan hukuman, konsekuensi dan lain sebagainya terkait bentuk pelanggaran anak-anak yang ada di SDI. Karena banyak sekali yang berubah dan banyak sekali yang bergeser di sini. Kemudian salah satu cara untuk menumbuhkan disiplin diri di mana siswa mempunyai motivasi intrinsik tanpa imbalan dan lain-lain. Apalagi untuk anak usia SD ya.
anak yang masih cenderung melakukan sesuatu itu kalau ada timbal baliknya. Tapi sisi negatifnya, dia itu kalau nggak dikasih timbal balik akhirnya nggak mau melakukan. Jadi dia motivasinya masih dari luar, tidak dari dalam dirinya dia sendiri. Nah itu tugas kita. Jadi intinya semua proses kita tidak harus melihat hasilnya saat ini. Mungkin bisa jadi proses yang kita lakukan 6 tahun di SDI, baru dibentuk di SMP, baru dibentuk di SMA, baru dibentuk di perguruan tinggi. Tapi maunya pemerintah adalah membangun kesadaran motivasi intrinsik dari setiap murid, bukan atas karena ono ustaz hari ku biasa ini, ono ustaz hari ku biasa ini, ustaz di biasa kamu. Nah ini berarti yang tertanam di jiwa anak-anak masih motivasi kuat, bukan dari dalam dirinya sendiri. Dan itu yang harus kita benar dirinya nanti di sana. Dan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi bukan karena siapa yang di depan, bukan karena siapa gurunya, siapa yang piket, siapa yang menyambut, tapi memang anak benar-benar tahu kalau dia ini sudah melakukan bentuk pelanggaran. Selanjutnya, sedangkan nilai kebajikan itu apa saja sih? Pokoknya teman-teman, kalau setelahnya mungkin sudah paham ya. Kalau profil belajar Pancasila ada 6, ada dimensi, ada elemen, ada sub-elemen, itu banyak sekali. Tapi muaranya adalah sebenarnya menuju ke P3, profil pelajar Pancasila. Dari beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu bisa dikembangkan cinta lingkungan, menghormati sesama, merawat tanaman dan lain sebagainya. Itu pengembangannya nanti di sub elemennya. Nah ini salah satu itu tadi ya, saya kembalikan di 6 ini aja. Untuk nilai kebajikan nanti ada gotong royong, peduli, santun. Jadi perkata-perkata itu yang bisa nilai positif yang bisa diambil oleh anak-anak. Itu nanti ada. Kemudian selanjutnya, nah nih tugas kita yang semakin sini semakin berat teman-teman. Karena kenapa berat? Karena di SD tidak ada guru BK. BK-nya adalah wali kelas. Jadi BK di sekolah bukan kesiswaan, tapi wali kelas. Kenapa kekesiswaan? Mungkin dia butuh suasana baru. Itu baru kekesiswaan. Dengan tahapan yang sudah menterapi dia berkali-kali, ngajak diskusi dia berkali, kok mentok cedok, oke kita diskusikan dengan kekesiswaan. Barangkali dia butuh suasana baru, artinya dia bisa terbuka dengan orang lain. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi dari mulai dia lahir sampai ke liang lahat teman-teman. Kalau ada satu saja dari kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi dalam diri seseorang, maka dia akan melakukan penyimpangan perilaku. Ini pasti. Pernah nanti murid-murid yang di sekolah itu caper. Kira-kira dia kebutuhan dasarnya apa yang belum terpenuhi? Kurang kasih sayang. Mungkin karena saudaranya banyak, orang tuanya sibuk bekerja, akhirnya ngalungnya ke kita. Bentuk ngalungnya itu ya gitu huru-hara. Itu sebenarnya dia tidak perhatian. Kayak saya kalau saudara 5, Mas L, nah sukanya jalan-jalan dan sebagainya. Dia itu sebenarnya kira-kira kalau kasus Mas L ya, dia kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi menurut teman-teman? Kasih sayang. Ada lagi? Kesenangan. Pernah ada kasus? Kamu kalau pelajarannya ustaz, kamu kok tidur aja? Ayo, menarik kok tidur aja. Kamu nggak perhatikan, cuek-cuek aja, brosur dan sebagainya. Kalau ada anak seperti itu, kira-kira kebutuhan dasar dia tidak terpenuhi yang mana? Bisa jadi kita ngajarnya dari ini, jadi dia tak tertarik dengan pelajaran itu. Beda lagi kalau guru PJOK, senang kan mereka? Ya, karena ini terpenuhi, ini terpenuhi. 2 sekaligus dalam 1 jam pelajaran terpenuhi langsung dua-duanya. Apa nggak bahagia mereka? Bahagia sekali. Nah, tugas kita mengidentifikasi kalau ada penyimpangan perilaku siswa kita di kelas, berarti bisa dipastikan
ada salah satu kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi di rumah dan dia mencoba mencarinya di sekolah. Kalau model orang tuanya sama gurunya kok 11-12, ya dia nggak akan berubah perilakunya karena ada kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi. Seseorang melakukan perilaku itu karena beberapa hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Ada kan anak yang bisa ajak PR, gimana itu dihukum Ustaz? Ada enggak? Ini motivasi dia berarti menghindari rasa nggak nyaman, biar nanti nggak diceng. Ini yang pertama. Yang kedua, mendapat penghargaan dari orang lain. Motivasi berlaku manusia yang kedua. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi perilaku siswa dan juga perilaku yang mendasari kita berperilaku adalah tiga hal ini. Selanjutnya ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Harapan ke depannya nanti ini hampir tidak boleh ada. Jadi wali murid kita banyak yang dinas, banyak guru-guru juga. Ustaz gimana anaknya itu nggak dihukum aja kayak gitu apalagi enggak. Nah pendekatannya beda. Dia itu dihukum itu kan berarti masih terkenal dengan siapa yang menghukum. Bukan dia tahu apa kesalahannya dia sehingga dia dihukum. Itu yang belum kita titik tekankan di situ. Kita mencoba membedakan antara hukuman, konsekuensi sama restitusi. Apa sih bedanya? Hukuman adalah sanksi fisik maupun psikis untuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Hukuman mengajarkan tentang apa yang tidak boleh dilakukan. Misalnya gini, dan titik kuncinya, kata kuncinya hukuman ini terkesan tidak nyambung dan satu arah hanya dari pihak penghukum. Misal ada anak datang terlambat ke sekolah, hukumannya dia disuruh nulis surat Yasin 10 kali. Nyambung apa? Nyambungnya di mana ya? Dia terlambat, harusnya hukumannya bentuknya apa? Contoh dari siswa. Nanti jangan yang sebagai ramu-ramunya, ini pasti tidak pasti dimana nanti. Kemudian yang terakhir, ini harapan pemerintah untuk menghadapi mendisiplinkan anak adalah pakai proses restitusi, yakni proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau memang dia melakukan kesalahan, sah-sah saja anak melakukan kesalahan, tapi dia tahu apa salahnya. Kemudian dia tahu apa yang dilanggar, kemudian dia mau membenahi apa kesalahannya dan dia bisa kita kembalikan ke kelasnya, ke teman-temannya tanpa melukai hati sekalipun, tanpa membuat luka batin bagi dia sedikit pun. Ini yang agak berat di sini teman-teman. Ya intinya kita nanti bersama berproses bersama, pelan-pelan kita saling mengimbas saja. Oke, ini kita lanjut peran kita sebagai guru yang selama ini kita lakukan. Kira-kira yang mana? Membuat merasa bersalah. Oke, ada lagi? Pemantau. Ada lagi? Manajer. Ada lagi? Teman. Ada lagi? Alhamdulillah ada yang hukum ya. Alhamdulillah sekali. Oke, sekarang saya bertanya, guru yang memposisikan dirinya sebagai penghukum itu caranya gimana ya? Aldi, hari ini kamu terlambat. Sebagai hukumannya, kamu dihukum selama setahun nyapu satu sekolah. Ini hukum. Ada kan? Ada. Di sini geser ya. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Aldi, kamu kok terlambat terus sih? Oh, kamu gak kasihan dah sama orang tuamu. Udah bayar sekolah mahal, orang tuamu loh ke pasar berangkat jam berapa, bekerja semuanya demi kamu loh. Ada gak yang seperti ini? Ada. Teman, ono iki ada. Saya tahu orangnya siapa.
Siapa? Ada yang tahu di antara kalian pos gitu teman? Siapa? Beres, aku semua sehari. Kok aku masih berani ya? Oke, beres. Beres Pak Dim. Ini sebagai teman. Saya bocor tuh orangnya nggak ada. Pemantau. Iki pelawan saya berusaha. CCTV. Mantap. CCTV. Ya, CCTV. Manajer, siapa tadi yang bilang berperan sebagai manajer? Seperti apa contohnya? Ayo, siapa tadi? Ada nggak kita? Ada. Contohnya yang seperti apa? Selesai. Oke. Kalau tidak tarik manajer suka ngatur, berarti ngaturnya ini adalah mengembalikan dia ke keyakinan kelasnya, kemudian merestitusi dia dan mengembalikan dia ke habitatnya tanpa melukai batinnya sedikit pun. Kalau melukai fisik kan sudah jelas tak boleh ya. Cuman mungkin di antara kita sadar apa tidak itu masih ada yang membuat bekas luka di hati siswa. Nah, ini yang kita perlu hati. Dan yang diharapkan pemerintah adalah kita ada di dua peran ini, pemantau dan manajer. Pemantau ini dalam artian apa? Kita melihat progresnya anak ini. Kita sudah terapi dia seperti apa? Sudah berapa kali, berapa lama, dosisnya seperti apa? Ini pemantau. Dan manajer itu nanti kita menjalankan peran segitiga restitusi. Itu nanti ada restitusi. Dan kenapa penghukum tidak boleh? Karena itu tadi. Teman-teman masih ingat hal yang paling menarik saat SD dulu apa? Ada yang masih ingat? Saya punya guru yang sangat semangat namanya Bu I. Ingat gak kayak gitu? Iya. Saya punya guru yang paling jual kalau ke pelajaran bisa menghabiskan kapur, papan tulis, bisa kakak semua. Ingat gak? Itu yang kita harapkan. Hal seperti itu ternyata sangat membekas di memori jangka panjang anak-anak. Sebagai contoh kasus, kita sendiri pernah jadi murid kan, dan sangat ingat. Saya yang sudah kepala 4 masih ingat siapa nama guru saya dulu yang paling tidak menyenangkan bagi saya. Sampai penghapus terbang penghapus, penggaris terbang penggaris, itu masih sangat ingat dengan rapi di memori saya. Siapa guru yang paling sabar yang nggak pernah marah, nggak pernah menggurus saya? Paling ingat. Jadi teman-teman, semakin kesini yang perlu kita garis bawahi adalah anak-anak kita, murid-murid kita tidak akan mengingat bagaimana kita menyampaikan teknik, metode, cara dan mengerjakan matematika seperti apa. Cara mendapatkan itu seperti apa? Tidak. Tapi murid kita akan, kita semua bisa satu suara untuk menggaungkan yang namanya keyakinan kelas, atau kalau bahasa kita dulu namanya kesepakatan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Hal-hal positif yang harus ada di kelas dan itu nanti menjadi ranah untuk kita mengembalikan anak-anak saat dia melakukan pelanggaran. Dan jumlahnya tidak harus banyak, tapi kita gali dari satu kelas berangkatnya. Bukan apa bedanya peraturan sama keyakinan? Beda. Kembalikan situ dulu. Kalau peraturan, siapa yang buat? Sekolah. Siapa yang buat peraturan? Guru kan. Tapi kalau keyakinan kelas yang buat adalah dari siswa. Gimana sebenarnya siswa? Nanti ada pertanyaan romantik untuk memunculkan jawaban siswa. Dan ini saya berharap tahun ajaran baru kita coba di minggu pertama langsung kita buat keyakinan kelas tentang kesepakatan kelas. Saran pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama bersifat abstrak, luas, jangkauannya luas. Tidak boleh mengambil barang teman, tidak boleh menyabai barang teman, tidak boleh mengganggu teman. Itu semua dalam satu keyakinan. Kira-kira apa? Menghormati orang lain. Satu keyakinan mencakup semua. Pinjam harus permisi, pinjam harus dikembalikan ke tempatnya, lewat di depan orang itu harus bagaimana, sopan santun dan sebagainya. Itu semua adalah satu kata keyakinan kelas ini, menghormati orang lain. Yang kedua,
berupa pernyataan universal. Tadi muaranya ke P3. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Coba saudara bisa kasih contoh ke saya pernyataan negatif yang seperti apa, positif yang seperti apa? Atau ada yang mewakili pernyataan positif contohnya seperti apa, pernyataan negatifnya seperti apa? Contoh nih, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu positif apa negatif? Negatif. Positifnya? Boleh nggak? Jagalah kebersihan. Boleh. Tuh, tidak boleh berupa kalimat negatif. Ya, dilarang, jangan. Semakin dilakukan kalau usia anak. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat, teman-teman. Jangan bikin kesepakatan pas ada 28 jangan sepakati semua. Bingung nanti yang mana. Jadi nanti ada kemungkinan yang bisa dilebur dari satu kesepakatan yang dilebur. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi ini yang membedakan antara keyakinan dan peraturan. Berangkatnya sudah beda, muara asalnya. Oke, ada yang penasaran tentang buat keyakinan kelas? Oke, semoga ada dalam sama. Beda istilah. Kalau dulu kesepakatan kelas, kalau sekarang namanya keyakinan kelas. Kamu mau bisa diputar. Di sini cara membuat keyakinan kelas yang pertama. Iya, video tidak ditemukan. Oke, jadi tahapan cara membuat keyakinan kelas. Nanti saya kirim di grup untuk caranya. Yang pertama, teman-teman gali dari anak di awal. Ada pertanyaan nanti, anak-anak biar belajar kita nyaman di kelas. Kira-kira apa ya yang harus ada di kelas kita? Sikap yang bagaimanakah agar kalian itu nyaman belajar di kelas? Mungkin pertanyaan nantinya seperti itu. Yang satu, misal yang sini jawab tidak boleh rame saat guru menjelaskan. Yang sini jawab tidak boleh keluar masuk. Yang sini jawab memperhatikan. Yang sini jawab nggak boleh gaduh. Yang situ nggak boleh makan. Yang sini nggak boleh bercanda. Semua itu berbeda-beda. Kira-kira satu keyakinan kelas yang bisa kita simpulkan apa? Menghargai orang lain. Itu luas juga. Bisa ke teman, bisa ke guru. Kan saat dalam bicara kita harus menghargai. Itu bisa dari sana. Jadi apapun nanti ada contoh pertanyaan normatifnya, bisa dengan praktekkan di kelas. Jawabannya pasti bervariasi, tapi nanti muarakan semuanya ke kebajikan universal yang ada di P3. Arahkan nanti semuanya ke sana untuk menjadi keyakinan kelasnya. Sampun itu cara buat keyakinan kelas. Insya Allah nanti saya share di grup. Kemudian selanjutnya segitiga restitusi. Nah, muncul saya sekali. Belum selesai. Mau selesai belum? Segitiga restitusi. Jadi tahapan segitiga restitusi teman-teman. Yang pertama itu adalah validasi identitas. Saat anak melakukan sebuah kesalahan, itu kita jadi diskusi. Tanya, benarkah kamu tadi sudah melakukan kesalahan? Kira-kira kesalahan yang kamu lakukan itu, jadi semacam kita konfirmasi tapi tanpa kita menyalahkan apa yang dilakukan. Itu validasi identitas. Jadi saya kemarin melakukan dengan murid saya Mbak Naila ya. Saya dia saya minta dia itu berangkat sama temannya, kemudian saya sendiri restitusi sama dia. Mbak Naila, saya dapat laporan tadi waktu pelajaran PAI saya bertengkar. Apakah itu betul? Iya Ustazah, saya betul bertengkar. Kamu bertengkar sama siapa? Saya bertengkar sama Mbak Amin Ustazah. Kenapa kamu bertengkar sama Mbak Amin? Saya marah Ustazah sama dia. Kenapa kamu marah? Itu Ustazah, soalnya dia itu selalu mencontek pekerjaan saya. Saat setiap saya mengerjakan tugas, PR dan sebagainya, dia selalu
Ya saya mau, saya gebrak, saya emosi, saya gebrak misalnya balik. Oh jadi ini tahap kita menstabilkan identitas. Oh jadi kamu tadi itu marah karena kamu dicolek sama Mbak Anin. Oke Mbak Naila, wajar kamu marah ini. Terkesan kita mendukung apa yang dilakukan. Oke Mbak Naila, semisal Ustazah jadi kamu, Ustazah juga pasti akan marah. Karena sudah capek-capek, susah-susah, ternyata ada teman yang tinggal bilang, ya Ustazah pasti juga akan sama marah kamu. Tapi Ustazah menghargai kamu tidak melakukan hal yang lebih parah daripada beberapa manajer. Misal kamu ganti barang atau kamu main free sama dia, itu sudah bagus tidak kamu lakukan. Menstabilkan identitas itu, kita seolah-olah membenarkan apa yang dia lakukan. Kita bela dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, penerapan sebagai restitusi yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kita kan sudah punya tindakan kelas begini. Menurut Mbak Naila, keyakinan yang sampai lakukan tadi itu melanggar keyakinan kelas kita yang mana ya? Karena kita sudah punya keyakinan kelas, tinggal melihat kan. Apa ya Ustazah? Itu ya Ustazah, keyakinan kelas menghormati orang lain. Ya, betul Mbak Naila. Yang sudah sampai lakukan tadi melanggar keyakinan kelas menghormati orang lain. Nah ini memvalidasi tindakan yang salah diarahkan ke tapi masalahnya sebenarnya intinya kalau belum sarapan ya sarapan teman-teman. Pengalaman kalau tidak sarapan tidak niat puasa, emosi luar biasa ini Masya Allah. Nah kalau kita mungkin lepas kontrol, mungkin ada salah satu di antara 5 ini yang di kitanya belum selesai. Sadar apa tidak? Oh ya, kalau ada satu aja yang tidak terpenuhi dari manusia, saya kemarin bilang pasti ada penyimpangan perilaku. Tidak hanya pada siswa, kita juga. Sepakat ya? Aku orang ringan, oh iya, aku berusaha jujur. Aku mah kok orang ringan, oh iya, bojoku kurang terang bojoku ya, kurang kasih sayang itu mungkin bisa terjadi di antara kita. Atau mungkin aku mah orang mak, jadi aku ngajar bad mood, nah bisa terjadi efek ke anak-anak kita. Yaitu kita merefresh saja motivasi perilaku kemarin sudah ini kemarin membedakan antara hukuman, konsekuensi dan mari kita bergeser ke zaman now. Tuntutannya kita sebagai guru ada di posisi ini dan itu, ada di posisi pemantau dan manajer. Kita berharap semua kita niat bersama guru SDI Talimah gak ada sih senang hukuman. Amin. Amin. Guru di SDI Talimah gak ada yang membuat merasa bersalah. Ya Allah, gak sama gak sama tambah sampean. Ibu sampean dari warang lo, ibu sampean bangun jam berapa masak. Gak boleh. Guru SDI Talimah gak boleh membuat anak-anak menjadi anak yang bersalah. Dan guru Miftahul Hikmah juga gak boleh menjadikan anak sebagai teman. Didin, siapa yang bani lo? Saudara, aku ngurus pon. Mungkin kemarin kita masih ada di posisi sama satu di sini, tapi mari bersama-sama kita bergeser ke pemantau. Pemantau ini bukan berarti awas CCTV bukan deh, tapi kita ingat progres perubahan. Yang namanya dihukum jadi susi, melontok balik maklum. Kalau dia dari mantaunya itu ada nggak perubahan dari dia meskipun sedikit. Nah, jadi saya juga belajar teman-teman, saya juga belajar gitu. Sepanjang hari ini kita nggak boleh ya sekarang termasuk saya. Sepanjang minimal kemarin seperti apa hari ini, mosok sih nggak ada yang berubah sedikit pun tadi. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Ini bagaimana kita mengembalikan dia kepada keyakinan kelasnya yang sudah diyakini bersama-sama dan kebajikan universal yang mau dikembangkan di manapun, dan dia bisa kembali ke habitatnya, ke temannya, ke komunitasnya tanpa mempunyai luka batin sedikit pun di hatinya. Ini sudah keyakinan kelas sudah,
pembentukan keyakinan kelas maupun semua dijalani nggih. Abstrak ini dalam artian dan apa, lebih mengarah ke perubahan perilaku. Kemudian pernyataan universal kayak tadi itu, menghormati orang lain, tidak hanya hormat pada teman, hormat pada guru. Nah, ini tidak terpecah-pecah, tapi diluaskan lagi kepada menghormati orang lain, jadi siapapun. Dibuat dalam pernyataan positif. Masih ada kesulitan merubah pernyataan negatif ke positif, atau sudah bisa semua? Pun ya, tadi bapak saya keyakinan kelas yang sudah isi, yang belum monggo ditunggu sama tim khusus soal sedikit agar mudah diingat. Keyakinan kelas sudah berapa rata-rata? 3, 4, 5? Ada yang sampai 10? Tidak ada nih. Maksimal 7? Ada yang sampai 7? Tidak ada. 6 deh. Iya, wes 6. PSBI berarti keyakinan kelas terbanyak 6. Barangkali yang 6 nanti bisa dilihat lagi, barangkali bisa disubkan ke yang lain, carikan kalimat yang lebih ringkas. Tujuannya apa? Biar anak mudah mengingat. Dan kalau kita merestitusi itu gampang karena dia hafal. Jadi nggak perlu banyak-banyak yang diingat. Nah, sudah hafalkan perkalian, hafalkan rumus, ditambah hafalkan keyakinan kelas siapanya, nggak hafal kasihan. Semua ada kelas dilibatkan, mungkin deh untuk merasa keterlibatan. Jangan lupa keyakinan kelas itu dipasang di kelas, dipajang yang bagus, yang mudah dilihat, dan di situ ada keabsahan dari mereka yang meyakini, membubuhkan cap jempol atau tanda tangan atau apapun itu, dan itu dengan pajang di kelas, biar selalu ingat. Kalau selalu terpajang, mungkin si ngeprint, si ngedit, si nganfa, monggo sebagus mungkin. Dan nanti kalau sudah jadi anak diajak cap jempol, apa cap jari atau apa di situ siapa. Atau foto bersama, kemudian foto bersama yang ditempel di bawahnya untuk keyakinannya, monggo sekreasi dengan bebas. Bantu saya untuk gerak bersama di depan dengan saya. Kita nyanyi dulu ya, biar agak mencairkan suasana karena ini. Bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, 1, 2, 3 lagi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Mari kawan kita berjanji. Sama di kelas 4 karena kita sebagai pelaku kumer yang baru belajar apa itu kumer gitu. Saya ingin di sini terkait kemarin yang sudah dengan lakukan tentang keyakinan kelas. Adakah yang mau digali lebih lagi tentang keyakinan kelas, teman-teman? Atau sudah menerapkan semua? Kemarin sudah ya, kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan? Kemudian tentang ilusi yang salah tentang keyakinan. Kemudian sudah ke keyakinan kelas. Apakah kecuali kelas 1? Apakah semua sudah menjalankan membuat keyakinan di kelasnya masing-masing? Sudah. Dari kelas 2 bisa dibagikan ada cerita apa saat membuat kelas? Belum sudah ini. Saya Falusnia, Usyuga, Zila. Monggo Usyuga, sama Zila sudah diterapkan. Sudah berhasil membuat keyakinan kelasnya? Nggak susahnya di mana? Untuk kan kalau di kelas 2 itu kan anak-anak
Terus dengan kirimnya Kalau itu pertama kalian harus apa dulu yang pertama Nana? Apakah butuh tempat yang bersih biar belajarnya jadi baik? Iya Ustazah, perlu tempat yang bersih. jadi harus dipancing dulu. Iya, harus dipancing. Sudah? Oke. Ustazah Zila mungkin mau berbagi ada hal yang menarik atau sama 11-12? Sama. Ya, mungkin ditambah juga kan kemarin memang waktunya agak mepet, hanya sejumlah bulan. Jadinya untuk usulannya anak-anak, apa yang idenya anak-anak itu kalau enaknya kan anak-anak tulis gitu ya, tapi itu masih kelas 2 jadinya kita gurunya yang wis di papan. Tadi apa yang disampaikan anak-anak? Iya, yang disampaikan. Iya. Sambung. Ustazah Nia ada hal yang menarik? Hampir sama dengan yang lain, jadi kita melakukan pelatihan yang lebih kepada anak-anak. Kemudian dari respon anak-anak kita membuat kesimpulan bersama-sama di situ. Kemudian kita tarik untuk keyakinan yang pertama seperti ini. Kemudian yang untuk pemilihan guna diri saudara, mereka itu sudah banyak yang mengusulkan menu guna diri bagi mereka itu menghafalkan perkalian. Iya. Kalian buat 3, sedangkan di umur sendiri CP-nya untuk pelajaran matematika itu belum ada perkalian. Kami lihat sekilas kemarin memang nyampe masih hitung bersusun dan meminjam sama menyimpan. Jadi belum sampai perkalian. Itu nanti bisa kita terapkan untuk perkalian seputar kebiasaan mawon atau perkalian. Oh iya. Menu bela diri itu kan berangkatnya kita gali dari anak-anak. Kira-kira anak kepinginnya apa untuk menjadikan dia menjadi lebih baik. Kalau pilihannya dia perkalian, malah kita harus apresiasi lebih. Kenapa? Karena itu nanti kan untuk menunjang proses belajar matematika juga. Jadi kalau ada usul-usul yang menarik, tampung aja. Intinya ini berasalnya dari kalian dan harapannya nanti ini menjadi pilihan kalian untuk menjadi anak yang lebih baik lagi. Jadi diarahkan ke sana. Jadi tidak menyalahi Tidak anggap sebagai pengayaan. Iya, sebagai pengayaan tidak masalah. Kalaupun dia nggak mau perkalian, mau porogapit, kalau dia suka dan dia merasa bisa kembali bahagia dengan mengambil menu itu, sah-sah saja. Karena kita gali berangkatnya dari anak-anak. Tapi menu benar diri itu nanti juga hampir sama dengan keyakinan kelas G. Jadi dengan ambil, jadi dengan urutkan, kemudian ini menu yang boleh dipilih di kelas kita. Meskipun dia tidak mengusulkan, boleh memilih menu tersebut. Maksudnya kalau sesuai selera kan nyaman. Jadi mereka nggak merasa dihukum. Jadi kembalinya ke konsekuensi bukan hukuman. Guru kelas 2 terima kasih berbaginya. Guru kelas 3 ada yang mau berbagi? Prosesnya kemarin ya siapa duluan? Atau bapak dulu mau? Untuk proses pembentukan keyakinan kelas kemarin di kelas 3, kebanyakan sudah banyak berpendapat, terutama yang diungkapkan adalah apa sih yang telah dirasakan sebelumnya. Seperti ketika saya memanti pertanyaan, kemudian anak-anak menjawab, kira-kira bagaimana kita menciptakan kelas nyaman atau bagaimana kita bersosial yang nyaman, yang baik dan juga yang tidak menurut kita. Karena menjawab tidak mengolok-olok. Kebanyakan yang disampaikan adalah hal-hal yang mungkin pernah dirasakan sebelumnya, sehingga itu memicu anak-anak untuk mengungkapkan seharusnya seperti apa sih pertemanan yang baik, seperti itu. Monggo, yang lain? Kalau saya keyakinan kelas, pertama itu saya
agak nggak nyambung. Iya, Ya, karena harusnya setelah keyakinan baru berani. Sebenarnya dari penjelasan kemarin itu bagi aja sih, nggak suruh ngisi license ya kan kemarin. Ya jadi harusnya yang baik-baik dulu, terus kalau kebaikan, kalau ini keyakinan ini kita langgar, kira-kira anak-anak biar kita itu kembali bisa menjadi baik. Sampai minta kamu apa untuk mengarah ke sana? Itu harusnya seperti itu arahnya. Oke, tidak apa-apa. Ini kan belajar bersama. Monggo, Saudara Bella. Untuk kelas saya sama seperti Ustazah Ana. Cuma saya menyuruh anak-anak untuk menuliskan bagaimana sih keyakinan kelas yang diharapkannya itu, tapi ditulis di bawah tulis. Terus sama-sama mengelompokkannya. Sudah ada kendala? Sudah ada. Oke, terima kasih. Monggo, Saudara. Saya cara saya menyampaikan sama seperti itu. Sudah nih. Terima kasih untuk berbaginya. Saya itu nyaman kan maju satu-satu gitu. Saya itu nyaman apabila belajar di bawah kipas gitu. Kan itu kan kemarin saya anak-anak itu kan saya takut semua. Ketika saya bahas satu-satu, ini saya bingung. Ini kira-kira kalau kita memberikan kalimat yang positif, ini kira-kira kan, nah kalau mau nambah kipas kan nggak mungkin. Jadi itu saya lebih berharapkan gimana kalau ada 2 kipas di kelas ini, kita lebih ke menjaga sarana dan prasarana yang ada di kelas. Mungkin itu kejadiannya yang membuat sedikit bingung ya untuk mengubah kalimat positifnya. Tapi kemarin sampo disepakati 6 keyakinan kelas, kemudian langsung saya printkan, kemudian anak-anak juga menyepakati bersama-sama dengan tanda tangan di bawahnya. Waduh, keren nih. Cap jempol apa tanda tangan nih, Saudara? Kemarin cap jempolnya pakai apa ya, nggak bawa. Akhirnya tanda tangan semua. Sudah sepakat semua berarti. Oke, sampo. Anak-anak sudah bisa menerima keyakinannya semua? Oke. Sepakat satu kelas nih. Oke. Kemudian juga ada beberapa anak yang sama kayak kejadiannya Mbak Ayu, ada beberapa anak yang juga misalkan ada yang berbicara tidak sopan, itu juga sudah saya itu kan kemarin gimana keyakinan pengen ini. Terus mereka bilang poin nomor 4 bicara baik dan sopan misalnya gitu. Cuma untuk benar dirinya ini masih belum jadi di saya. Jadi Masih belum. jadi masih menetapkan keyakinan kelas dulu aja. Oke. Monggo, Saudara. Yaitu di kelas saya waktu pembuatan keyakinan kelas, awal mulanya adalah ketua kelas yang saya minta untuk memimpin, untuk mengatur semuanya itu, dan muncul 3.2. Salah satunya yaitu boleh membawa uang saku lebih dari 5.000, maksudnya 10.000. Jadi maksimal membawa uang saku 10.000. Nah, terus ada, tapi nggak berani menyampaikan, hanya bisi-bisi aja. Jadi membawa HP itu ada. Nah, berjalan lama anak sulit mengeluarkan suaranya, akhirnya saya pandu baru keluar. Salah satunya yaitu keyakinan kelasnya tidak mengolok-olok, akhirnya saya belum 5 menit lebih awal jika tiket, tapi anak-anak lebih setuju 15 menit. Waktu saya tawari 5 menit, 10 menit apa bagaimana 15 menit. Terus saya jelaskan berarti kalau hari Senin dan Jumat berarti panjangnya di 3 sudah ada di sekolah. Ya, mereka setuju dan ditulis di papan dan ditandatangani oleh ketua kelas. Untuk menu benar dirinya, untuk rata-rata yaitu membersihkan, entah membersihkan kelas, membersihkan musola, Anda dari membersihkan hati. membersihkan mandi. Juga ada yang diberikan soal tebak matematika, saya terjemahkan 2, memberikan soal matematika dan selain matematika di nomor yang berbeda. Terus ada
cross check lagi untuk kesetujuannya yang menunda diri. Anak-anak banyak yang nggak setuju ya. Laki-laki itu kalau kesannya itu dihapus. Gitu. Saya bilang nggak boleh, hukuman fisik itu nggak boleh. Diganti apa? Terus akhirnya ada yang itu sudah berjalan sholat juga. Oke. Terima kasih untuk kelas 6 Bu Sulfa. Nah, untuk 6C kemarin itu saya kagetnya di ketemu benar dirinya. Menurut benar dirinya rata-rata itu anak-anak nulisnya itu kalau melakukan kesalahan membaca istighfar. Membaca istighfar sama surat pendek, terus rata-rata harus Islami banget ya. Padahal sudah saya arahkan barangkali ada yang lain selain istighfar, selain surat pendek atau apa. Ternyata nih anak-anak ya bingung, enakan itu karena saya kan sudah mengarahkan anak-anak untuk bisa benar dirinya itu tidak mengarah ke yang hal negatif. Terus kemarin itu ada salah satu keyakinan kelas, yaitu saling peduli, menghargai dan saling membantu. Ini saya sama anak-anak itu enaknya ini untuk benar dirinya seperti apa jika ada yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Ternyata kemarin disepakati yang pertama 3 kata ajaib itu, minta maaf, terima kasih, sama minta tolong. Jadi kemarin sudah ada juga Mas Iqbal setelah pinjam ke temannya itu langsung bilang terima kasih. Keren, langsung praktek. Biasanya anak-anak kan kalau habis pinjam kan langsung diserahkan gitu. Di Jakarta kan nggak ngomong nih. Nggak ada pinjam ya langsung ambil. Ternyata kemarin sudah waktu hari Kamis kemarin ada yang sudah menerapkan Mas Iqbal itu habis pinjam langsung bilang terima kasih. Untuk itu tadi yang saling peduli, saling menghargai dan saling membantu. Untuk yang ada kemarin yang usul juga Mbak Salsa itu ketika ada teman yang tidak berpakaian lengkap dan rapi, itu benar dirinya pertama kan diingatkan dulu 1, 2, 3 kali. Jika tidak tidak ada perubahan, itu nanti menceritakan sosok ibu, bagaimana ibu itu di rumah menyiapkan kita ketika sekolah dan sebagainya. Itu kemarin usulan dari Mbak Salsa itu menceritakan toleransi gitu. Jadi ada 1, 2 di sini kayaknya lain, jadi berubah ke poin ketiga. Kemudian sama saudara, sama nomor 1, sama saudara, sama seterusnya. Akhirnya habis. Akhirnya ketemu jadi 50. Alhamdulillah, dari 27 siswa ada yang sama, akhirnya bisa dirangkum menjadi 5 kayak kelas. Nggak ada kendala yang lain? Kemarin saya sempat ada yang saya itu sampai ada perkataan tulisan gini, dilarang mesum. Ya mesum, gitu. Apa ya mesum? Saya tanya, siapa tadi yang nulis? Ini Ustazah. Apa ya mesum? Itu loh Ustazah. Biasanya ngomong-ngomong nggak bagus, jelek. Itu loh Ustazah pernah ngintip di kamar mandi. Gitu. Lu ada yang seperti itu? Iya ada. Berarti itu apa ya? Masuk keyakinannya mana ya? Akhirnya itu Ustazah. Berarti tidak menghargai orang lain. Masukkan lagi itu Ustazah, berarti itu tidak sopan ya Ustazah ya. Masuk nomor berapa? Nomor 4 gitu. Anak sudah apa? Jadi kalau dia untuk apa? Kayak kejadian hari ini, ada kejadian hari ini sapu patah. Alhamdulillah langsung anak maju. Misalnya melanggar kreativitas yang nomor berapa? Nomor 4 Ustazah. Ya, tangan buat yang sudah punya keyakinan. Yang lain, selama ada kendala atau buatan? kendala Nggak ada. 17 sama. Sama, ya. Masih Sudah yang sama. tanya, terus satu ini kemana rekeningnya ini? Oke, jadi tepuk tangan buat kita semua sudah bisa loh ternyata keren ya. Karena saya cuma berbagi, ternyata teman-teman sudah langsung praktek hebat-hebat. Intinya kita harus banyak pulaan berbagi teman-teman. Karena saya pun yang sudah setua ini, yang mungkin ada di sini lebih dulu, tidak menutup kemungkinan tidak ada apa-apanya dengan teman-teman semua yang sering pulaan di sosmed mungkin.
Di media yang lain banyak sekarang bunuh diri. Perlu kita restitusi. Pun validasi tindakan yang salah sampai dia oh iya Ustaz salah. Sampai dia tahu bahwa apa yang sudah dia lakukan itu kurang tepat, tidak benar atau salah. Kalau dia belum merasa itu salah, ya kita ya carane anak ini tahu bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Tapi bukan berangkat dari kita yang menyalahkan. Kalau sebatas mancing, kalimat pertanyaan, gali-gali boleh, tapi tetap gimana caranya sampai anak ini sadar bahwa dia itu sudah salah. Karena yang kita butuhkan restitusi ini adalah menyadarkan, bukan kasih tahu. Kalau kita kasih tahu, motivasinya masih eksplisit, bukan dari dalam dirinya dia sendiri, dan kemungkinan diulang masih sangat besar. Tapi kalau dia tahu dari dirinya bahwa iya Ustaz, saya salah. Yang salah menurut kamu yang di mananya? Kita validasi dengan dia yang salah sampai dia sadar bahwa itu sebuah kesalahan. Setelah itu tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kalau di kelas yang dilakukan berarti keyakinan kelas. Kalau di sekolah berarti keyakinan sekolah. Makanya kemarin karena kita belum ada keyakinan sekolah, makanya kemarin di sini kami dari kesiswaan barangkali jaga-jaga untuk dari dengan nanti setor ke kita tuh bisa ngintip keyakinan kelas mana di kelas dengan yang sudah dia langgar, biar kita juga nyambung. Takutnya kita tim malah nggak tahu keyakinan kelas mana yang sudah dilanggar. Jadi sebenarnya nanti sebelum kita merestitusi kita sendiri harus sudah hafal keyakinan kelasnya itu apa, kemudian keyakinan kelas yang sudah dia langgar itu yang mana. Ini di sini. Menanyakan keyakinan. Nah, menurut kamu kesalahan yang sudah kamu lakukan itu melanggar keyakinan kelas kamu yang mana ya? Kita konfirmasi. Menanyakan keyakinan kelas di sini, kemudian keyakinan kelas yang ini Ustaz. Nah, oke, keyakinan kelas itu betul sekali. Kalau memang dia belum ketemu, boleh dibacakan keyakinan kelas, mungkin belum hafal. Kira-kira kalau keyakinan kelas itu ini yang sampai melanggar karena kesalahan itu keyakinan kelas yang mana? Kalau sudah ketemu keyakinan kelas, tugas terakhir kita cuma ini loh teman-teman. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Cara bertanya seperti ini. Ya oke, keyakinan yang sudah kamu langgar adalah ini. Keyakinan ini betul sekali. Kira-kira ke depan, semisal kamu menghadapi masalah seperti itu, kamu harusnya bertindak seperti apa biar tidak melanggar keyakinan kelas kita. Di situ poinnya. Jadi bukan dari kita. Jadi anak, saya sudah tidak menghormati orang lain keyakinan kelas yang saya langgar. Ya udah, karena kamu tadi bertengkar sama temanmu sampai mungkin berkata kotor ataupun nendang maupun dan sebagainya, harusnya kalau kamu menghadapi kondisi seperti itu, apa yang harusnya kamu lakukan? Itu dari mereka. Biarkan mereka berpikir. Harusnya saya Ustazah nggak boleh nendang dia. Harusnya saya Ustazah nggak boleh marah. Harusnya saya diam Ustazah. Harusnya kalau saya nggak kuat, saya bilang dulu Ustazah. Saya nggak boleh melakukannya sendiri. Itu tapi dari mereka. Nah, biasanya kan kita gini ya. Mbak, sampai kan nggak boleh gitu, harusnya kan saya begini tadi. Biasanya dari kita kan. Ini harapannya adalah dari mereka sendiri yang nyampaikan. Karena semua manusia itu punya hati dan bisa berpikir. Kita beri kesempatan mereka, harusnya saya seperti apa kalau kondisinya seperti itu. Susah untuk kelas bawah, susah sekali, sangat susah sekali. Tapi kita semua harus mau belajar dan pandai-pandai untuk mancing dongkol. Kemudian nanti terkait dengan kesiswaan, kita beri kewenangan sepenuhnya kepada jenengan semua untuk menerapi anak-anaknya masing-masing. Ya, kalau sudah merasa mentok jedol, baru silakan diserahkan ke kami. Insya Allah teman-teman semuanya hebat.
Cuma itu tadi, yang kurang dari kita waktu dan stabilnya kita yang sendiri. Mungkin sampai, oh no masalah dan dimana no, dan kemana? Ternyata tidak seperti itu teman-teman. Oke, bisa kita catat dulu tanggal, waktu dan sumber informasinya siapa. Data itu penting. Kita nyari waktu kitanya sendiri yang longgar dan stabil, anaknya siap untuk kita ajak diskusi. Tuh, cara yang mungkin baru juga bagi saya. Ini semakin kesini kita harus menjadi pendidik yang semakin sawabawar wis saksen banget, tapi yang menghadapi siswa untuk lebih sawabawar banget. Karena yaitu anak-anak kita juga manusia sama dengan kita, dan yang perlu kita jaga adalah perasaannya. Jangan sampai selama sekolah di SD Mental Hikmah ingat bahwa Ustaz hari itu senang pengumuman itu seumur hidup. Waktu masa aku jadi Ustaz aku SD aku sehari. Oh, aku juga akan senang pengumuman, wis gak mau tahu pokoknya. Itu mungkin saya yang kemarin. Mari kita semuanya bersama-sama mengukir bahwa kita mari menjadi guru yang terbaik buat anak-anak kita semua. Dan segitiga restitusi ini tidak hanya bisa kita terapkan di kelas teman-teman, jenengan bisa merestitusi anak-anak jenengan sendiri di rumah. Diajak diskusi. Ayo bikin kesepakatan yuk enaknya biar ibu nak marah-marah sama kamu, kemudian ayah juga nggak marah-marah sama kamu. Yuk bikin kesepakatan yuk bersama di rumah kita. Tulis pakai kode, tangan yuk bersama ayah juga ikut, mbak juga ikut. Semua punya keyakinan di rumah kita. Nanti kalau ada yang melanggar, yuk kita diskusi yuk. Diskusinya bisa di warungnya Maksum, bisa di kaki 10 atau dimanapun. Intinya anak-anak kita itu juga perlu kita untuk kita ajak diskusi. Ojo sampai diskusi restitusi anak itu sekolah, anak itu tidak tahu direstitusi. Dan sebelum ke restitusi, poin pertamanya harus ada keyakinan kelas. Di rumah berarti keyakinan rumah. Kalau di sekolah, di kantor berarti keyakinan. Baik, guru buat keyakinan kantor, bu bos buat keyakinan kantor hari ini. Biar sampai gak ngenes deh aku masalah dolai timbo hilang. Bukan. Jadi kayaknya restitusi ini bisa kita terapkan di mana-mana nih, sepertinya nih. Tapi tinggal duduk bersama, ayo ya opo enaknya teman-teman, mungkin itu. Yang kita tunggu dari Bu Bos yang mengenai soal sarpas timbo melayu kayu hilang, tunggu bolak-balik ke ruang. Kayaknya kita perlu bikin keyakinan sekolah saudara untuk sarana dan prasarana yang ada di sini. Kan 13 dulu kan kita ada jurnal kita, di mana di situ ada KI1 dan KI2. Di dalamnya kan formatnya seperti ini: waktu, nama, catatan perilaku, aspek sikap itu kan ada spiritual dan sosial. Kemudian dari sikapnya ada takbir ibadah, doa, bersyukur. Yang sosialnya itu jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, budi, toleransi dan percaya diri. Kemudian tindak lanjut yang dilakukan guru, kemudian hasilnya. Ini kan untuk versi kurikulum K13. Untuk yang boomer, saya kira pengganti dari jurnal penilaian sikap sendiri itu seperti ini, restitusi. Yang didengar-dengar itu penilaian jurnal penilaian sikapnya. Apakah bisa kita tuliskan di sini atau perlu kita ada juga? Menurut jenengan masih relevankah itu? Karena ini sudah terlanjur diadakan, mungkin tetap waktu, nama, catatan perilaku, aspek sikap itu kita ganti dengan keyakinan kelas mana yang keyakinan kelas mana yang bangga. Kemudian butir sikap kita ganti guna diri yang sudah dilakukan. Kemudian tidak lanjutnya mungkin restitusi yang sudah dilakukan. Terus hasilnya bagaimana? Restitusi yang sudah dilakukan, jangan lupa teman-teman, kita punya dua fungsi, pemantau dan manajer. Restitusi yang jenengan sudah lakukan di keyakinan kelas dan pelanggaran yang sama itu jenengan juga ada tahapannya. Ini restitusi yang sudah keberapa? Misal dia masih suka berkata kotor, jenengan restitusi. Kok masih dilanggar lagi ya? Itu sudah restitusi yang keberapa? Terus kita sepakati aja di sini.
di permasalahan yang sama, permasalahannya yang sama, di permasalahan sama, keyakinan kelas yang sama yang dia langgar, kita sepakati berapa kali yang restitusi baru ke kesiswaan. Karena kan anak tuh prosesnya kadang macam-macam. Jadi kalau dia melanggar satu keyakinan kelas ini toleransi maksimal restitusinya sampai 5 kali. Tapi kalau dia itu yang dilanggar ganti lagi, ya ganti tambah restitusinya, berarti dia restitusi yang pertama di keyakinan yang lain. Paham betul? Oke. Jadi di keyakinan yang sama sampai 5 kali. Tapi istilah itu dia berkata bohong terus sampai sudah ditanya restitusi 5 kali kok dia nggak berubah, silakan berganti suasana, mungkin diberikan kepada seseorang. Tapi kalau dia hari ini keyakinan 1 yang dilanggar, kemudian 1 minggu lagi dia keyakinan 3 yang dia langgar, berarti masih 1 kali restitusi, 1 kali restitusi. Karena keyakinan yang dilanggarnya berbeda. Sampai 5 kali. Nah, mungkin buku juga rekomendasikan itu untuk itu pemantauan jenengan dia ini sudah direstitusi yang keberapa di keyakinan kelas yang mana. Jadi dia kan punya data di sini. Oke. Ada lagi selanjutnya? Nah. Tahap menstabilkan identitas. Ya, ini contoh penerapan segitiga diskusi. Kayaknya enak sekali ya, gampang gitu, mari selesai, ditanya, dijawab, kayak sebenarnya itu enak banget. Ya, karena ini settingan teman-teman. Ini settingan, nanti ada masalah gini ya, aku jawabnya begini. Saya juga kan bikin tugas seperti ini soalnya. Ambil anak, Mbak, sama jadi begini ya, sampai nanti ditanya juga begini, sama jawabnya gini. Saya tanya, sama ini juga kayak tugas seperti itu. Nah, ini hanya gambaran tahapannya aja. Nanti cara kita merestitusi ini nggak ada hatnya selesai restitusi ini. Bayangkan kalau yang punya masalahnya anak kelas 2, saya nggak mau kelas 1 ya, anak kelas 2 kita harus merestitusi nggak cuma sekali mungkin sampai dia tahu bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Tapi teman-teman, yang saya lakukan di Mas Odi beberapa hari ini itu, Mas, sampai katanya kan punya keyakinan kelas, saya harus seperti ini, yang mana ya, terus iya ya Us, saya nggak bisa berapa, saya nggak bisa berapa, iya sebagai teman-teman saya suka mengingatkan. Jadi tugas kita semakin kesini tuh teman-teman, karena kita nggak tahu istilah hukum dan sebagainya, kita sering bertanya, kita sering konfirmasi, kita sering menanyakan keyakinan yang sudah dibuat masih relevan. Us, ada pertanyaan nih, Us, keyakinan kelas yang dibuat itu boleh nggak direvisi? Boleh enggak? Boleh. Atas dasar kesepakatan seluruh anak kelas. Boleh. Ini udah kayak gak sesuai.
ada, kalau nggak sesuai menurut kalian diganti apa? Harus ada solusinya. Biasanya anak yang merasakan sesuatu dia tuh punya sesuatu yang baru. Gak mungkin dia nggak punya sesuatu kayak jenengan ya. Menyampaikan sesuatu itu pasti ada lah yang mau disampaikan. Karena kalau jenengan nggak ada yang disampaikan itu biasanya ya itu gak apa-apa. Jadi kalau jenengan ngomong itu biasanya orang sesuatu. Ini saya berharap di kelas nanti semuanya bisa merestitusi muridnya masing-masing. Ada gambaran nggak sih kira-kira ya Pak Nodisi kita ngomong terus ya Pak Nom? Ada gambaran nggak? Ada Sakura? Iya. Terus tadi yang kurang dari saya sekali dan saya beringat menambahkan keresahan kita itu mendukung apa yang sudah dia lakukan dan menghargai tapi tidak lebih dari itu. Maksudnya gini, tadi kan ada pernyataan ya udah Mbak, semisal ibu jadi kamu juga ibu akan melakukan hal yang sama karena jelas tidak terima dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, saat tadi menanyakan keyakinan kelas, ibu atau istri kita tuh mengapresiasi apa yang sudah dia lakukan. Tujuannya apa? Kita tidak ingin menjadi pribadi yang merasa bersalah. Ya, Ustazah menghargai kamu melakukan itu karena mungkin kamu rasa ingin tahumu besar, kepingin mencoba merasakan rokok misalnya. Aku kali praktek restitusi Ustazah. Ustazah menghargai keinginan tahuan kamu terhadap rokok. Mungkin sering lihat orang nyaman dengan lihat rokok. Ustazah menghargai kalau ingin tahu besar. Tapi Ustazah berharap keingintahuannya tentang itu cukup sampai di sini. Ustazah menghargai kamu hanya sekali. Kan sudah dapat informasi banyak dari kamu hanya sekali. Ustazah berharap kamu tidak lebih dari itu. Maksudnya begini Pak. Itu kita ya istilahnya bahasa halusnya itu ngeluarin ya dukung, ya apa saya tidak gak salah, tapi dia sadar tetap dia salah. Jadi nggak membuat dia merasa bersalah, biar dia tidak menjadi pribadi yang gagal dengan dirinya sendiri. Kalau anak sering dihargai, sering diapresiasi, dia akan muncul kepercayaan diri dalam dirinya, sehingga dia nggak akan jadi anak yang tertutup, minder, takut dan lain sebagainya. Itu yang kita harapkan. Jadi salah ya salah, tetap kita dukung, tapi ambil yang lebih dari itu. Misal kayak ini tadi, ibu menghargai apa yang kamu lakukan hanya sebatas marah dan mengobrak meja, tidak sampai menendang bahkan melempar barang. Nah itu yang lebih parah juga tidak disampaikan. Biar oh iya maksudnya nggak kita salahkan dia, tapi dalam ranah kita mengembalikan kesadaran dia bahwa apa yang sudah dia lakukan itu kurang tepat dalam hal di sini. Salah karena sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Kalau ada kasus di keyakinan kelas nggak ada, tapi sering dilanggar sama anak-anak, berarti apa yang harus kita lakukan? Menambah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas boleh ditambah kapan? Sewaktu-waktu boleh. Kalau yang tidak relevan lagi, silakan buatkan momen kita sepakati bersama lagi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas tidak hanya di awal tahun ajaran baru. Kalau memang itu dirasa sudah tidak relevan lagi, boleh dengan buat kesepakatan baru menyusun keyakinan kelas yang baru. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan saya kali ini. Saya minta perwakilan ada 2 dari teman yang menyampaikan sesuatu dari mungkin pertemuan saya dengan yang pertama dengan yang kali ini, yang jenengan rasakan apa, mungkin hal positif dan negatifnya yang jenengan rasakan apa selama ikut kegiatan pengibasan atau berbagi budaya positif bersama. Mengikuti pengibasan ini diantaranya yaitu adanya perubahan di mana untuk penanganan siswa yang bermasalah, kemudian untuk melakukan perubahan yang lebih baik, menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Menyampaikan sesuatu, oke, apa gantian maksudnya? Dari yang disampaikan oleh Ustazah hari dari awal sewaktu kita belajar di bawah sampai di hari ini, saya merasa banyak sekali ilmu yang disampaikan.
tentang disiplin positif di sekolah. Bagaimana cara-cara penerapan ke anak-anak. Jadi kita itu lebih juga ke cara-caranya itu bagaimana. Jadi kalau kita kadang bingung bagaimana anak bermasalah, kemudian untuk mengantarkan dia ke lebih baik. Nah ini kita bisa belajar dari sini. Jadi ada tentang keyakinan kelas, kemudian ada bela diri. Nah itu yang saya pelajari dari sini dan saya mulai terapkan ketika keyakinan kelas di kelas 5, kemudian ada bela diri, itu sebuah ilmu baru bagi saya. Dan terima kasih atas bagi ilmunya dari Ustazah Hari. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk berbagi. Terima kasih Ustazah. Kita mau bikin kelas kita ini biar kelasnya itu Jadi suci. biar pelajarannya, biar pembelajarannya itu nanti menyenangkan, nyaman, semua berhasil. Kalian itu membayangkan kelas kalian nanti inginnya kelas yang seperti apa? Nah, pilih bersih, terus pilih apa lagi? Indah. Ya, sekarang gini. Biar semua bisa belajar dengan sebentar. Aturannya kalau sudah bicara yang lain. Biar semua bisa belajar dengan baik, dengan kondusif. Harapannya semua bisa berhasil. Ustazah minta sampean tulis di lembar yang dibagikan sama Ustazah, sama bukan ya. Sampean tulis kelas kita ini biar jadi kelas yang bagaimana.